Oke, Bali sudah, kemudian Aceh sudah selesai. Mana Kota Bogor? Kota Bogor mana? Perlu kami sampaikan di Kota Bogor ini, kemarin dijelaskan oleh saudara KPU Kota Bogor bahwa mereka sudah melakukan proses itu ke bawah dan ketemu sama RT atau apa, ya kan? Oleh karena itu ya, Bapak apa namanya? Ada yang ingin disampaikan sama Bapak? Beliau ini siapa? Ini koordinator untuk Kota Bogor. Kita juga sudah ketemu orang itu sudah ketemu sama ini. Jabatan Nanti semakin kontorpannya untuk menjelaskan soal ini. Oke, sama aja ketemu karena mereka saling kenal juga. Ya, kalau sudah saling kenal tidak ada masalah. Sekarang jelaskan aja. Yang coba kesini sama Bu Ida. Kayaknya saya kurang asik kalau bukan Bu Ida. Tiba-tiba dibatalkan oleh KPU Kota nomor terkait dan secara lisan Yang bisa ya ini yang hasil 10%. yang pertama Jadi kita datangkan karena di soal-soal tidak ada orang yang pindah orang yang yang pertama Wah, banyak persiapan. Jadi, ya malam ya nanti ya. Berapa sih 10%? Ini sih banyak.
jalan. Mau juga banyak masalah ini. Nggak ada, karena itu tanggal berdua, saya tahu, saya pegang buktinya. Nggak bisa, karena berdua, saya tidak tahu gimana itu selesai, nggak ada apa. Saya mesti cerita saja. Kita udah tahu tahap keduanya Kita serahkan 650 baru saya pribadi. Nah ini dan langsung perintahnya tidak berkelakar mereka, langsung mereka kumpulkan. Iya, kumpulkan. Tidak ada apa-apa berkelakar. itu bukan makam kami baca setelah ada pertanyaan yang bukan anggota. Pertanyaan saya itu ini pembagian Kalau kita ada enggak si Syarung mengatakan ini enggak terjadi perintah mereka mau terjadi lah itu terjadi. Jadi nggak perlu kayak itu kuat sudah cukup ya. Ini misalkannya mana tadinya itu orangnya? Apa sih? Bagaimana Bapak bisa paham proses ini? Tiba-tiba dia nggak mau membuat kecelakaan atau apa-apa bilang harus menjalankan dari awal masuk perbaikan belum terlaksana. Silakan kembali. Ini ditinggalkan ya. Tapi itu belum ada fotokopinya tuh, Pak. Tapi coba ini di fotokopi. Oke, kembali semuanya. Baik, maupun termohon sudah memperlihatkan beberapa alat bukti. Kami
Ya, sekali lagi tolong dileges, sampaikan ke Bawaslu P1 P sekian sebagai lampiran yang diberikan bagi saya, T berapa sampaikan juga dengan apa adanya. Nah, pada prinsipnya majelis sudah paham, ya sudah paham lah itu. Nah, Pak Nelson silakan Pak Nelson. Jadi ada beberapa tadi yang perlu disampaikan. Pertama adalah kita tidak terima dari KPU perihal penyerahan dokumen penuh divisi Partai Sri di Kabupaten Pidi. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah SK-SK DPP terkait dengan terbitnya SK nomor 29 SK DPP yang perihal itu sudah disampaikan. Ya. Selain yang kemudian yang tadi yang coba disampaikan di sini supaya di kopi diiris dan diserahkan kepada Bawaslu. Itu aja mungkin. Jadi gini, tadi tiba-tiba ada koordinator data yang menyerahkan ini. Mestinya kita bisa minta Anda sebagai saksi kalau memang itu iya ya. Jadi saya pikir tadi bagian kepengurusan Anda ini. Maksud saya di level DPP, karena kita kan berhadapan sama DPP ini. Cuma kan dia beda kabupaten sama kota Bogor. Korwil, ini dalam partai itu ada korwil namanya. Ada SK-nya Pak ya? Ada SK-nya. Bisa jadikan alat bukti. Mana barang SK-nya? Karena baru sekarang kita kan. Artinya SK semacam koordinator itu ada seluruh Indonesia. Tolong disiapin kalau memang ada. Jadi sebelum dilanjutkan, ini saya sudah membawa saksi dari Sulawesi Selatan. Ini kan karena KPU tidak bisa mengadilkan, semestinya kita juga mendengarkan dulu di saya. Karena kalau saya ditunda itu orang bisa pulang dan segala macam ini. Dengan ini pengurus apa-apa? pengurus terkuat itu. Berada di Sulawesi Selatan. Terus siapa lagi? Ya, Tangerang. oh Tangerang ini, Tangerang juga. Tangerang apa dipersoalkan? Saya mau nanya, Tangerang apa dipersoalkan? Tidak ada dalam permohonan ini. Jadi tidak usah kita tambahin ya. Kemarin kita sudah kasih waktunya, ya. Tapi Anda tidak ini. Jadi Sulsel sekarang, ya. Ini kalau pihak duduk di situ kalau pihak terkait. Tolong termohon ya, disimak baik-baik ini keterangannya beliau ini. Bukan pihak terkait ini. Ada Sudah duduk di situ. Baik, terima kasih Majelis Indonesia terkait tadi untuk yang korwil itu. Kami mohon statusnya sebagai saksi atau mestinya tidak. Oleh karena itu tadi kita sempat ini ya, karena bagian daripada kepengurusan partai, ya biarkan tidak jadi masalah sama dengan Anda juga, KPU dan seterusnya ke bawah ya. Jadi kita coba ya, kita coba sederhana. Kecuali ada yang saudara libatkan di luar dari Anda, ya itu. Oh ini kok Ya. Ketua Kabupaten Bogor. Oke, jadi Bagian dari kita. Jadi begitu saja. Nah, dan Anda tidak boleh melibatkan Panwas, karena itu di dalam wilayah kami, teritori kami. Silakan, apa yang Ibu ingin sampaikan? Pertanyaannya sederhana, apa benar bahwa ada di wilayah Sulawesi Selatan yang karena daftar namanya itu nama-nama dari salah satu suku yang lain, akibatnya justru malah tidak diverifikasi karena dianggap tidak ada orang. Ya, betul yang terhormat Majelis Pemeriksa. Jadi Seperti apa saja? Jadi di dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh seluruh KPUD Kabupaten, KPUD Kabupaten Maros menyampaikan hal tersebut di pleno bahwa tidak dilanjutkan verifikasi karena di dalam keanggotaan Partai Sri
ditemukan beberapa nama Jawa. Dan pada saat pleno pada hari tersebut, saya sebagai Ketua DPW Provinsi Sulawesi Selatan langsung melakukan sanggahan di dalam rapat pleno bahwa kita ini adalah nasionalis kebangsaan. Tidak boleh seorang pejabat publik, apalagi itu dari kalangan KPU, yang sebagai pejabat publik kemudian tidak melakukan verifikasi, tidak melanjutkan verifikasi dan tidak menunggu proses verifikasi sampai dengan selesai dengan alasan adanya nama etnis. Itu memang betul, Bapak Majelis Pemeriksa yang terhormat. Saya minta maaf, saya perkenalkan, nama saya Dr. Andi Nur Hikmah, lahir MPD. Saya Ketua DPW Provinsi Sulawesi Selatan Partai Sri. Ada berapa nama yang tidak diverifikasi karena nama itu? Hampir semua nama tersebut. Coba bawakan daftar hasil verifikasi. Ini di Kabupaten mana? Di Kabupaten Maros, Pak. Kabupaten Maros. Ada by name-nya? By name-nya itu yang disebutkan langsung oleh KPUD Maros sendiri dan tidak disampaikan kepada kami sebagai pengurus dari Partai Sri. Mohon maaf, Majelis Pemeriksa, kami menyampaikan keberatan apabila di dalam forum persidangan ini kemudian disebut nama kabupaten lain yang sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan dalam surat permohonan pemohon. Kabupaten Maros itu tidak pernah disebut dalam permohonan. Majelis kok diperiksa di itu Kabupaten Maros ini Ini dilegalisir. dilegalisir. Udah saya bawakan. Kami serahkan ke, mohon maaf, Majelis Pemeriksa, kami serahkan langsung kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dilegalisir dan Ketua KPU Provinsi Selatan sendiri sudah menandatangani dan kami berikan kepada DPN. Apa itu jadi nah, keberatan dalam bentuk pengakuan atau hanya keberatan saja? Keberatan. Keberatan. Berarti dia tidak akui kan? Tidak kan, bukan pengakuan kan maksudnya. Cuma keberatan saja pada saat putusan itu. Jadi gini, ya, karena KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak hadir, pasti dia bisa jawab ini. Kalau dia hadir, pasti dia bisa jawab. Ya, oleh karena itu, kemarin saya minta untuk tertulis saja dibuatkan ya, sampaikan saja tertulis itu sebagai bahan kami. Ya, sudah ada di dalam sini. Jadi cukup ya Ibu ya. Masih ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya. Yang sebenarnya ada beberapa seperti Lu Utara. Lu Utara kami perlu sampaikan bahwa kami sangat keberatan dengan proses yang dilaksanakan oleh KPU Lu Utara. Yang pertama, verifikasi dihentikan pada tanggal 26. Pada tanggal 26, kemudian dari KPU Lu Utara itu memanggil Ketua DPC kami untuk menyampaikan bahwa Partai Sri sudah tidak lolos di Lu Utara dan kami tidak melanjutkan proses verifikasi. Itu dilakukan oleh KPU Lu Utara pada tanggal 26, di mana masih ada 3 hari sebelum proses verifikasi selesai. Ada suratnya Bu? Kami Yang menyatakan itu. Iya, jadi ini tidak ada karena itu langsung dipanggil oleh ketua dan kami juga mengajukan di surat keberatan kami, pengaduan kami bahwa sampai dengan sidang pleno Partai Sri sama sekali tidak pernah diundang oleh KPU Lu Utara. Jadi kami tidak pernah diundang untuk mengikuti sidang pleno dan sebelum sidang pleno pun kami tidak pernah diberikan daftar nama-nama yang menurut KPU Lu Utara itu tidak temukan. Padahal perlu saya sampaikan Majelis Pemeriksa bahwa verifikasi dilaksanakan pada jam 11 pagi, verifikasi pengurus, kemudian dilanjutkan pada jam 2 siang verifikasi keanggotaan, dan pada jam 3.15 Saudara Amel Kateng, Ketua Pokja Lu Utara, sudah memanggil Ketua DPC kami menyampaikan bahwa kami sulit menemukan anggota yang kami sudah random. Oleh karena itu kami menyampaikan bahwa Partai Sri tidak bisa kami lanjutkan verifikasinya. Dan itu sama sekali tidak ada surat menyurat yang disampaikan kepada DPC kami. Sampai dengan rapat pleno itu tidak ada pemberitahuan. Selanjutnya saya melihat daripada hasil
KPU Provinsi Sulawesi Selatan itu mengatakan bahwa salah satu penyebab kenapa kami tidak memenuhi syarat di Luwu Utara adalah keterwakilan perempuan tidak memenuhi syarat. Di sini saya sudah ajukan juga bukti SK kami. Penyebabnya karena keterwakilan perempuan. Saya mau nanya keanggotaan. Pengurus. Enggak, saya mau nanya. Memenuhi keanggotaan juga yang menjadi penyebab Anda tidak lolos juga? Keanggotaan tidak. Kalau pengurus perempuan kami kalau keanggotaan perempuan Memenuhi syarat. iya, memenuhi syarat. Enggak, tadi kan begini. Katanya KPU Sulawesi Selatan salah satu penyebab Anda tidak lulus di Luwu Utara itu karena keterwakilan perempuan. Betul. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, apakah ada yang lain selain persoalan keterwakilan perempuan sehingga Anda tidak lolos? Anggota. Iya. Pertanyaan saya, sudah sampaikah 1/1000 dari jumlah penduduk yang dimaksud? Sudah melewati daripada 1/1000. Berapa kali diverifikasi di sana? Verifikasi hanya 2 jam setengah. No, bukan itu. Berapa kali dilakukan verifikasi di sana? Hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Yang kedua, ada perbaikan apa enggak? Tidak ada penyampaian perbaikan karena KPU Luwu Utara langsung menyampaikan kepada DPC bahwa proses verifikasi dihentikan. Dan itu disampaikan kepada kami Pada tanggal berapa itu? 26. 26. 26 Desember 2012. Ya, silakan apa lagi? Kemudian selanjutnya saya sebagai ketua DPW langsung menanyakan kepada saudara Amin Kateng, kenapa saudara Amin Kateng memanggil ketua DPC dan menyampaikan bahwa proses verifikasi dihentikan, padahal proses verifikasi belum seharusnya dihentikan karena baru tanggal 26. Kemudian jawaban beliau mengatakan bahwa jaraknya jauh-jauh. Perlu diketahui bahwa daerah Luwu Utara ini terdiri atas daerah pebukitan dan perkotaan. Kemudian Daerah itu saya paham lah. Ya, baik. Silakan lanjutkan lagi. Ya. Jadi saya mohon itu dari KPU demi keadilan, saya juga menyampaikan bahwa kami mengetahui bahwa 43 orang anggota kami yang akan diverifikasi dengan 2 jam lebih untuk daerah Luwu Utara itu sangat tidak memungkinkan. Jadi mohon maaf kalau saya langsung menyangka bahwa mengatakan bahwa mempunyai niat yang baik. Saya kira di sini kita sama-sama memberikan kepada publik apakah itu adalah niat yang baik. Karena menghentikan proses verifikasi kami sama sekali tidak diberikan waktu untuk berjuang. Kalaupun misalnya KPU Luwu Utara tidak menemukan, kami siap untuk mendatangkan. Oke, nah ini tadi siap mendatangkan. Selanjutnya pertanyaan saya, ada berapa kabupaten itu tidak terpenuhi di Sulawesi Selatan? Kami yang sudah masuk adalah 12 yang tidak terpenuhi. Dari 24 itu adalah 12 kurang 24 ya. Jadi ada 10. Tetapi daripada 8 dari yang ada itu memang kami mengajukan pengajuan keberatan dari beberapa. Syarat minimalnya di Sulawesi Selatan berapa? 18 Pak. 18. Ibu terpenuhi cuma 12. 12. 12 ya. Rata-rata persoalan KTA. Rata-rata persoalan KTA, kemudian penghentian proses verifikasi, dan ada 3 daerah yang sama sekali tidak diverifikasi keanggotaannya. Apa itu? Daerah Kabupaten Bone. Ketua DPC saya itu hampir setiap hari berada di KPU Kabupaten Bone menanyakan kapan pengurus saya diverifikasi, dan itu selalu dijanji besok kamu pulang saja ke sekretariatmu, menunggu lagi saya punya ketua DPC sampai Itu siapa yang bilang dari KPU Bone-nya? dari ketua KPU-nya langsung. Ketua KPU-nya. Iya. Siapa namanya? Ketua KPU-nya saya Oh, pokoknya itulah. yang jelas ada di ini saya, dan kami juga ketua DPC Kabupaten Bone itu siap untuk dimintai saksinya. Karena kami sama sekali tidak pernah diverifikasi, 1 kali pun tidak pernah diverifikasi pengurusnya kami. Selain Bone itu? Selain Bone, selanjutnya adalah Kabupaten Maros yang tadi yang nama Jawa. Saya ingin menjelaskan. Kabupaten Bone, Ibu
Ibu tidak diverifikasi pengurus. Tidak diverifikasi pengurus dengan keanggotaan, Pak. Kantor, Kantor tidak didatangi. tapi punya pengurus Ada pengurus dan kantor dan kantor. lengkap. Lengkap, Pak. Alamatnya ada. Lengkap, alamatnya lengkap. Bahkan ketua DPC saya itu selalu ada ke KPU menanyakan Jadi, kapan saya diverifikasi. Ini ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan secara keseluruhan ini, ya, itu kan nanti data kami juga ada ya sebenarnya. Ya. Datanya Bawaslu itu juga punya. Kemudian selain Bone, apa tadi? Kabupaten Sinjai. Maros juga tadi ya. Iya, betul, Pak. Oke. Udah cukup ya? Cuma 3 kan? Bone, Sinjai, Maros. Ada beberapa, Pak. Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sinjai Yang tidak diverifikasi. yang tidak diverifikasi. Ternyata bukan 3. Yang tidak diverifikasi adalah Kabupaten Bone, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sinjai. Ya, bukan Maros ya. Udah cukup ya, Bu? Saya tambahkan Kabupaten Maros bukan tidak diverifikasi tetapi ditolak anggota kita pada saat itu. Iya. Oke. Cukup. Terima kasih, Bu ya. Nah, ini karena persoalan waktu, kan baru sidang kedua ya. Ya, masih panjang nanti. Pemohon punya saksi, ada yang mau diajukan saksi tidak? Saksi ahli sedang kita upayakan karena hari ini sedang keluar kota, kita belum dapat konfirmasi persisnya kapan dan mungkin kita juga akan dapat jadwal dari majelis kira-kira sidang berikutnya kapan. Jadi kalau ada segera dimasukkan lampirannya, nama-namanya, daftar namanya. Termohon ada juga kira-kira yang saksinya kira-kira. Nah. Silakan. Kalau saksi belum ada, jadi mungkin kita akan mengajukan nanti dari pihak KPU Sulawesi Selatan. Kalau boleh, Ibu nanti dalam catatan kami itu ada 5 kabupaten kota yang masih kami catat, mungkin ada kekurangan karena tadi kan disebutkan 6. Tadi ada Bone, Maros, Sinjai, Lombok Utara, sama Pindrang. Ada satu lagi. Kabupaten mana? Kabupaten Baru. Kabupaten Baru persoalannya. Kalau boleh tahu persoalannya ke kabupaten. Ya, baik. Untuk Kabupaten Baru, kami melaksanakan tahap verifikasi mengikuti apa yang dilakukan. Kemudian kami bahkan setelah mendapatkan surat dari Kabupaten Baru bahwa ada beberapa anggota partai kami sebanyak 17 orang itu mereka tidak temukan, supaya yang bersangkutan dibawa dan dihadirkan ke KPU Baru. Alhamdulillah pada hari itu kami bawa semuanya sebanyak 17 orang dan itu ditandatangani oleh KPU Baru. Semua anggota partai kami yang diminta untuk dihadirkan karena menurut KPU Baru mereka tidak temukan. Dengan kami datangin satu persatu membawa ke KPU Baru itu lengkap. Nanti pada saat pembacaan berita baru kami terkaget karena di situ alasannya bahwa ada yang menolak. Padahal setahu kami 17 orang yang diminta oleh KPU Baru itu semuanya kami datangkan sampai dengan detik terakhir ditutupnya Kabupaten Baru KPUD-nya. Ya, terima kasih kepada pemohon dan termohon. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh pemohon Anda sudah catatnya, termohonnya, dan tentunya kita akan sidang lagi yang ketiga. Ya. Karena yang ketiga ini tentu mungkin Bapak punya saksi. Ya, pemohon mungkin punya saksi atau termohon menghadirkan saksi tidak jadi masalah. Di samping itu kalau memang Bawaslu beranggapan perlu menghadirkan misalnya Bawaslu provinsinya atau Panwas kabupatennya, itu menjadi otoritasnya Bawaslu, ya itu termohon. Jadi untuk memperkuat dalil-dalil Anda mungkin atau justru malah jawaban dari Anda,
Nah, itu yang kita lihat, fair, semuanya terbuka. Ya, nah, oleh karena itu, karena ini maraton, sangat banyak partai politik harus diselesaikan. Jadi jangankan kami maraton, tidak juga ini maraton. Ya non-stop, makanya ini punya lawyer banyak ya. Ya jadi untuk buatlah berapa jawaban dan sebagainya. Nah oleh karena itu, baik pemohon maupun termohon, sidang kita akan lanjutkan besok pada pukul 19.30. Ya, karena ini kejar-kejaran terus ini. Ya, hari ini saya dan Pak Nelson ini masih punya 2 PR partai politik lain. Jadi harus berbagi. Terima kasih Majelis. Kami memahami kesibukan Majelis pemeriksa. Apalagi kami dari termohon yang harus menghadapi 13 gugatan. Kalau memungkinkan kami diberi jeda pada waktu 1 atau 2 hari. Karena kita kan masih ada dari 7 hari itu dari pakai 2 hari masih ada 2 hari. Sehingga kami bisa melengkapi dan menyempurnakan terkait dengan kelengkapan berkas. Personal legal saja yang sangat sederhana itu juga butuh waktu, gitu kan. Jika kondisi kami ke Sulawesi Selatan. Kalau mengenai pilihan waktunya 19.30, kami hormati dan kami harapkan kalau ada sidang di waktu ini setelah jam 12 supaya paginya kami bisa koordinasi. Karena kalau paginya juga harus ada sidang, itu sulit untuk menghadapi perkara-perkara lain. Terima kasih Majelis. Jadi harap sabar dulu. Ini rembukan dulu ini di belakang. Hitung hari. Karena ini harus menyesuaikan jadwal-jadwal yang lain. Jadi jangankan pemohon maupun termohon kan merasakan sekarang ini. Luar biasanya kita saling, ya kan? Nah, termohon itu menyelesaikan berapa gugatan partai? 13. Nah, kami mengerjakan pekerjaan lain, Bu Ida ya sama juga. Apa boleh buat ini? Dihadapkan pada situasi seperti ini. Nah, oleh karena itu kita tinggal menunggu saja ini jeda waktunya kapan, atau nanti suratnya kita akan sampaikan. Ya, surat nanti akan kita sampaikan. Ya, jadwalnya yang jelas karena kami harus menyesuaikan juga. Tapi yang jelas sidang ketiga kita itu, ya, pemohon kalau mau menyampaikan saksinya silahkan sampaikan. Nah setelah itu sudah selesai semuanya, tinggal kami mengambil kesimpulan. Ya. Majelis yang terhormat, Sekaligus nanti pada sidang ketiga hal yang belum yang disampaikan tadi, ya pada perbaikan itu dijawab ya termohonnya. Yang ada yang perbaikan yang dia susulkan itu loh. Sudah ada semuanya. kami merasa belum dijawab sesuai porsinya. Dan saya kira juga atas jawaban termohon kami akan mengajukan kalau boleh dikatakan semacam replik barangkali dalam proses ini. Tapi memang masih ada beberapa hal yang sangat krusial sebetulnya sehubungan dengan peraturan KPU nomor 14 yang perlu kita periksa di sini demi supaya kita memahami apakah sebetulnya kami Partai Sri telah dihadapkan pada proses verifikasi yang sah, yang adil, tanpa diskriminasi. Sebetulnya saya atas nama teman-teman kalau boleh mengajukan permintaan sebetulnya karena kewenangan pengundangan sebetulnya menyangkut instansi tertentu dan ini ada pengundangan yang sangat amburadul sebagaimana sudah kita kemukakan. Apakah boleh kita mengajukan permohonan supaya Menteri Hukum dan Perundang-undangan mohon dihadirkan supaya kita dengar keterangan beliau tentang pengundangan peraturan yang kita persoalkan ini. Bapak sudah baca pasal 87 dari Undang-Undang itu yang intinya bahwa selain diundangkan itu bisa ditetapkan dalam hukum. Coba dibaca. Sudah saya baca. Masalahnya kan ini ada
diundangkan bolak-balik dengan nomor yang berbeda-beda dan kemudian ditarik, sebagian ditarik, kemudian tinggal yang tanggal 25. Ini kan selain menyangkut keabsahan pengundangan itu sendiri, kami juga memohon kepada majelis pemeriksa yang terhormat supaya unsur pidananya dimohon diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk itu. Jadi baik saudara-saudara sekalian, permintaannya unsur pidananya. Jadi begini, ini Bawaslu tidak hanya kepada ditujukan kalau memang termohon ada unsur pidana, termasuk pemohon pun juga. Ya, jadi ada sebuah keterangan yang disampaikan dan itu tidak benar keterangannya, maka menjadi otoritas Bawaslu untuk memproses di kemudian hari. Jadi kedua belah pihak ya harus tanggung jawab, termasuk Anda pemohon misalnya. Ya, jadi oleh karena itu, kalau Anda menghendaki begitu tadi ya, Anda juga harus siap. Siap. Nah, Majelis yang terhormat. silakan. Terima kasih majelis. Yang pertama tadi terkait dengan waktu. Kalau saya tidak salah hitung untuk 7 hari kerja itu jatuh pada hari Rabu atau Kamis minggu depan. Karena hari Kamis ini kan libur. Sehingga sekiranya diperkenankan kami mengajukan permohonan agar sidang berikutnya hari Senin saja. Supaya kita bisa lebih lengkap, begitu juga bagi pemohon mendapatkan waktu yang lebih leluasa guna menghadirkan saksi dan ahli. Itu satu terkait dengan waktu. Yang kedua terkait dengan substansi, kami sangat menghormati argumentasi yang diajukan oleh pemohon, dan kami sebagai pemohon sama sekali tidak ada maksud untuk menghalang-halangi partai pemohon dalam proses verifikasi. Yang kami tampilkan di sini adalah untuk pertanggungjawaban kami kepada publik atas proses verifikasi yang telah kami lakukan sesuai dengan prinsip government. Dan kami pun tidak menutup mata bila di lapangan terjadi ketidakcocokan atau ketidaklengkapan administrasi atau mungkin pelanggaran-pelanggaran. Itulah gunanya Bawaslu. Dan sekiranya jawaban kami kurang memuaskan, itulah gunanya majelis pemeriksa untuk menilai. Karena tidak mungkin dari sebuah argumentasi ini bisa memuaskan semua pihak. Kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan dari majelis pemeriksa. Baik, itu yang dari dulu Bawaslu sampaikan bahwa inilah keunikan terkait dengan persoalan pemilu kita. Bawaslu itu posisinya kadang-kadang dia bisa menjadi seorang penyelidik dan penyidik pada kasus lain. Nah, kadang-kadang juga dia bisa memberikan sebuah tuntutan. Kadang-kadang juga dia bisa putus. Nah, sekarang ini terbukti memutus persoalan ini. Jadi tidak usah risaukan ya. Intinya tetap kita masuk pada wilayah tentu ketugasan kami. Nah, oleh karena itu waktunya pada tanggal 28, jadi hari Senin ya. Jadi biar Anda punya waktu yang lama ini. Siapkan memang, kalau memang Anda punya saksi-saksi itu. Saudara termohon juga syukur kalau bisa dari KPU Sulawesi Selatan dihadirkan ya, biar menjawab apa yang disampaikan dari pengurus partai, termasuk Bone. Kalau misalnya itu Bone, siapa itu di masyarakat Bone, mungkin sudah ada beberapa keterangannya. Dan ada beberapa apa? Tepat pada pukul 10 ya. Kalau boleh setelah itu, biar kami paginya bisa koordinasi untuk teknis-teknis. Jadi begini ya, berdasarkan jadwal. Gitu loh. Jadi yang jadi masalah memang sudah ada jadwal tersendiri ya, untuk menyelesaikan partai politik lain. Jadi ini khusus, mudah-mudahan angka 10 itu baik ya. Ya, gimana? Kami sangat mohon lah kebijakan dari sisi waktu kami sudah bersyukur. Ini karena bergulir terus. Jangan sampai begini majelis pemeriksa, ini salah satu kendala ya. Kalau kami dari pagi sampai malam di sini, kapan kami mengurus yang teknik-tekniknya seperti apa saya jadi apa kami harapkan kebijakan majelis pemeriksa setelah jam 12 malam pun kami hadapi, jam 10 malam pun kami hadapi.
Ini siap. Kalau Bali itu kalau boleh sebelum zuhur itu untuk memberikan kesempatan kami koordinasi. Saya kira termohon sudah berubah jadi pemohon. Jadi gini, oke. Prinsip dasarnya karena jadwal waktu kami ini memang sudah padat. Jadi padat sekali, kami sudah sisipkan jadwal ini. Ya, jadi kami sampaikan bahwa sidang lanjutan, silakan. Mohon maaf agak sensitif sedikit berkaitan dengan objek sengketa yang disampaikan oleh pemohon. Jadi sekali lagi kami mohon kebijakan dari majelis pemeriksa sepanjang tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak pernah ada bukti yang disampaikan secara sebelumnya, kami keberatan untuk menanggapinya. Karena tidak bisa di dalam setiap keterangan saksi kemudian dimunculkan daerah-daerah yang lainnya. Dan seperti keterangan saksi yang baru saja disampaikan, itu menyebut daerah-daerah yang baru yang sebelumnya tidak ada dalam permohonan maupun di dalam alat bukti yang disampaikan. Terima kasih. Jadi sekali lagi kan kita menjawab yang sesuai dengan yang Anda mohonkan. Ya, itu dijawab nanti oleh si termohon. Ya, dalam permohonan Anda itu menyebut Luwu Utara dan Maros. Nah, dijelaskan saja itu. Ya, oleh karena itu hadirkan besok. Oke, sidang kita lanjutkan pada hari Senin pada tanggal 28 Januari pada pukul 10.00. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, majelis mendengarkan ruang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan penyelesaian sengketa Partai Serikat Rakyat Independen sebagai pemohon dan Komisi Pemilihan Umum selesai.